Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, pada rilis kinerja full year 2024, BBRI itu terbilang mix kinerjanya teman-teman. Jadi, ada kabar yang menggembirakan, tapi ada juga kabar yang harus kita cermati. Artinya ini tidak terlalu menggembirakan di antara BBRI. Dan yang perlu kita tahu bahwa teman-teman, BBRI itu ternyata setelah rilis laporan keuangan hanya tumbuh tipis 0,1%. Nah, jadi pada saat rilis laporan keuangan itu, ini akan kita coba cermati, kita bahas bersama, dan seperti apa pembahasan tentang kinerja BBRI dan bagaimana dengan valuasinya. Yuk kita simak pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, teman-teman sebelum lanjut, saya mau disclaimer dulu bahwa pembahasan ini bukan ajakan jual beli saham tertentu atau juga bukan rekomendasi, tetapi ketika Anda mau berinvestasi, maka Anda wajib melakukan riset sendiri. Oke, teman-teman, yang pertama kita bakal bahas profil Bank BRI. Nah, seperti yang kita tahu bahwa BRI itu adalah bank umum yang mana ini dikenal oleh masyarakat luas ini dengan bank mikro dan UMKM-nya. Nah, jadi hampir semua pelaku usaha kecil di Indonesia itu pasti pernah berhubungan atau bermitra dengan BRI. Entah itu sebagai pinjaman modal, kemudian membuka rekening tabungan, atau juga transaksi sehari-hari. Nah, pada kinerjanya full year 2024, kinerja BBR ini bisa dibilang mix, teman-teman. Ada yang positif, ada juga tantangan yang perlu kita cermati sebagai investor. Nah, mari kita kupas tuntas dalam performa BBRI sepanjang 2024 dan bagaimana prospeknya di 2025. Oke, yang pertama, teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa BBRI ini didirikan pada tahun 1895 di Purwokerto. Nah, awalnya BBRI ini adalah bank yang hanya melayani masyarakat desa dengan skema simpan pinjam sederhana. Nah, namun seiring berjalan waktu, BBRI berkembang menjadi bank pemerintah atau bank terbesar, aset terbesar di Indonesia, dan secara khusus spesialis dalam pembiayaan usaha mikro. Dan mereka punya unggulan itu holding ultra mikro. Nah, BBRI ini sendiri teman-teman memiliki reputasi yang kuat untuk mendukung sektor UMKM melalui berbagai produk dan layanan yang dimiliki, terutama layanan keuangan teman-teman, sehingga layanan keuangan mereka ini termasuk inklusif. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, BBRI juga fokus pada digitalisasi perbankan. Bahkan mereka punya satelit sendiri ya teman-teman. Nah, ini sekilas tentang profil BBRI. Nah, mengenai lini bisnis teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa BBRI itu ternyata punya minimal 4 lini bisnis yang bisa kami rangkum. Yang pertama adalah perbankan mikro dan UMKM. Jadi ini layanan yang menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR dan produk perbankan lainnya untuk mendukung sektor usaha kecil. Kemudian yang kedua ada perbankan konsumen atau layanan perbankan konsumer. Jadi ini menawarkan produknya ini yang ditawarkan ini misalnya tabungan, kemudian kredit pemilikan rumah atau KPR, kartu kredit, dan pinjaman konsumtif atau pinjaman tanpa agunan. Kemudian yang ketiga ada layanan untuk korporasi. Jadi layanan ini teman-teman menyediakan pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan besar dan juga proyek infrastruktur pemerintah yang mana ini biasanya BUMN karya ya di sini tempat mereka untuk memperoleh kredit. Kemudian ada layanan keuangan digital. Nah, ini layanan keuangan digital ini mengembangkan platform digital seperti ada Brimo, kemudian Brisat, dan juga layanan berbasis fintech. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman, layanan keuangan digitalnya ini juga terbilang kuat ya untuk BBRI. Nah, ini saya rasa ini unggulan juga bagi BBRI gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja sebenarnya faktor yang mempengaruhi kinerja saham dan juga kinerja keuangan dari Bank BBRI. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa yang pertama itu ada pertumbuhan kredit. Jadi semakin tinggi pertumbuhan kredit atau semakin banyak pinjaman yang diberikan, maka semakin besar juga potensi pendapatan yang diterima oleh bank tadi termasuk BBRI. Kemudian yang kedua ada net interest margin. Jadi net interest margin ini semakin tinggi margin bunga, maka semakin besar juga keuntungan yang diperoleh si perbankan ini tadi atau BBRI ya, kita kena bahas BRI. Kemudian ada kualitas aset yakni NPL dan LAR. Nah, NPL dan LAR ini, jadi ini kebalikannya teman-teman. Jadi semakin rendah kredit bermasalah, semakin sehat juga keuangan si perbankannya itu tadi, termasuk BBRI tadi. Nanti kita juga akan ulas. Kemudian terkait dengan kebijakan suku bunga. Nah, jadi ketika kenaikan suku bunga BI ini semakin naik, teman-teman, maka ini justru akan memperkecil margin bunga bank, sehingga keuntungan mereka juga akan menipis. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah efisiensi operasional. Nah, jadi digitalisasi dan cost management memang sangat penting untuk profitabilitas.
Terutama ini dipengaruhi oleh adanya biaya-biaya yang mungkin dalam hal digital ini akan jauh lebih tinggi. Nah, tentu saja ini juga disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya teman-teman. Ada yang namanya faktor makro dan juga ada yang namanya faktor mikro atau internal gitu ya. Nah, jadi yang kita bahas ini tadi terkait dengan ada di internal tadi ya yang paling kiri ini layar teman-teman pertumbuhan kredit net interest margin itu larnya itu merupakan kebijakan atau hubungannya dengan faktor mikro dan juga efisiensi operasional. Sementara faktor makronya itu adalah nilai tukar rupiah dan juga suku bunga. Tapi kita fokus ke suku bunga. Nah, sebagai informasi teman-teman di kinerja sahamnya sendiri bahwa sejak 2004 yang lalu sudah turun 1 tahun terakhir itu turun hingga 36% atau 37%. Kemudian dalam year to date teman-teman atau sepanjang Januari sampai Februari ini atau saat video ini direkam itu sudah turun 8,31%. Nah, artinya sudah tergolong turun dalam teman-teman 30-an% dalam setahun. Bahkan sejak harga tertinggi di 6.400 itu sudah turun sekitar 38%. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan kinerja keuangan. Nah, jadi teman-teman, secara kinerja keuangan sebenarnya apa yang terjadi dengan laba bersih, kenapa menurun? Nah, jadi di Q4 ada 15,1 triliun atau turun 6,3% secara year on year atau turun 1,8% secara kuartal per kuartal. Nah, sementara di full year 2024, BBRI itu berhasil mencatatkan keuntungan bersih sekitar 60,2 triliun atau naik 0,1% secara year on year. Nah, laba bersih ini sebenarnya bisa dibilang hampir stagnan karena beberapa pendapatan mereka itu terbilang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Nah, ini ada pendapatan, kemudian ada beban bunga terus meningkat gitu ya, kemudian laba usaha dan laba untuk entitas induk. Nah, secara umum teman-teman kita bisa katakan penyebab utamanya itu adalah net interest margin yang turun akibat cost of credit yang lebih tinggi dari target pertumbuhan kredit yang juga ikut melamban atau melambat dari ekspektasi gitu ya teman-teman. Sehingga BBRI memang bisa dibilang terkendala gitu ya. Namun demikian BBRI tetap masih membukukan laba besar. Tetapi memang performanya kurang memuaskan bagi para investor. Dan juga tentu saja investor ini mengharapkan kinerja yang lebih tinggi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di pasar itu teman-teman, tentu saja ketika misalnya suatu saham ini tidak terlalu prospek, maka pelaku saham akan beralih ke saham yang lain atau ke instrumen lain. Nah, seperti sekarang di Amerika ada instrumen mereka mungkin justru lebih menarik. Makanya dana asing itu banyak keluar dari Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian dari rasio keuangan, teman-teman ada net interest margin tadi sejalan dengan ekspektasi sebenarnya di kuartal 4 itu 7,4%, di kuartal 4 2023 itu 8,3. Memang ada penurunan gitu ya. Namun secara full year juga terjadi penurunan, ada 7,7 di full year 2024 dan 2023 itu ternyata 8,2%. Sedangkan targetnya itu sebenarnya di 7,3 sampai 7,7. Nah, artinya ya masih di rentang atau sejalan dengan ekspektasi gitu ya. Nah, kemudian, nah artinya apa teman-teman? Jadi NIM ini selisih antara bunga yang diterima dari pinjaman dan juga bunga yang dibayarkan kepada deposan. Jadi jika net interest margin ini turun, artinya margin keuntungan kreditnya itu semakin tipis. Nah, tapi meskipun NIM-nya turun, teman-teman, NIM BBRI ini masih dalam batas yang wajar. Nah, jadi loan yield-nya itu naik 13,2%. Tetapi memang cost of fund-nya juga naik 3,7%. Sehingga membuat marginnya itu menjadi lebih kecil. Nah, kemudian apa risikonya teman-teman? Jadi, manajemen sudah memperingatkan bahwa one off adjustment-nya ini di modification loss di kuartal pertama 2025 yang bisa sedikit menekan net interest margin. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti akan ada tekanan di 2025. Makanya tadi harganya sudah turun dalam gitu ya, sekitar 30-an% lebih gitu ya, hampir 40%. Nah, untuk 1 tahun terakhir gitu ya, BBRI ini. Nah, maka pasar sudah bereaksi dulu nih. Nah, tapi bagaimana dengan ke depannya? Ini guide manajemen guidance-nya juga disampaikan bahwa akan ada kontraksi sampai semester pertama di 2025. Nah, kemudian dari segi rasio keuangan bahwa cost of credit-nya ini lebih buruk dari target gitu, teman-teman. Jadi ditargetkan 2025 itu sebenarnya nanti 3 sampai 3,2%. Nah, secara full year 2024 sebenarnya mereka ini justru terjadi peningkatan. Nah, di 2023 2,4, sementara 2024-nya ini itu 3,2. Nah, jadi
kita bisa katakan secara ini cost of credit-nya jauh lebih buruk dari target. Nah, kemudian artinya teman-teman, biaya yang dikeluarkan untuk menutupi risiko kredit juga kredit macet teman-teman ya ini meningkat gitu ya. Nah, jika cost of credit-nya tinggi, artinya bank harus menyisihkan lebih banyak uang untuk cadangan kerugian kredit tadi atau provisi gitu ya. Kemudian, nah kenapa itu naik? BBRI sekarang memberi pinjaman kepada UMKM yang lebih rentan terhadap risiko gagal bayar. Nah, beban provisinya ini teman-teman naik hingga 41% secara year on year. Ya, kita tahu kalau udah naik, akhirnya laba bersihnya jadi stagnan. Nah, artinya ada juga resiko yang harus kita hadapi sebagai investor. Nah, cost of credit-nya mungkin akan masih tinggi di kuartal pertama 2025. Karena bank memang melakukan front load provision. Jadi dia disediakan di awal gitu ya untuk anak usahanya. Nah, tapi diprediksi akan mengalami perbaikan pada semester 2 2025. Nah, ini catatan dari rasio keuangannya teman-teman. Kemudian untuk loan at risk-nya atau LAR-nya teman-teman, LAR-nya ini 10,7%. Nah, jadi dibandingkan dengan 2023 ini ada penurunan. Nah, kemudian cenderung membaik gitu ya teman-teman. Gross NPL-nya juga menurun dari 3% menjadi 2,8. Nah, untuk 2025 target NPL-nya itu kurang dari 3%. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa perhatikan bahwa LAR ini ada total kredit yang berisiko untuk macet. Nah, jadi gitu teman-teman. LAR itu apa sih gitu kalau mau tanya ya. Nah, NPL-nya ini sendiri adalah kredit yang benar-benar sudah macet. Nah, jadi gitu, bedanya di situ. Kalau LAR itu berisiko macet, kemudian NPL ini yang sudah macet. Nah, gitu. Kemudian, kenapa di perbankan ini penting? Karena semakin rendah NPL, maka asetnya akan semakin bagus kualitasnya ya, gitu ya. Kemudian penurunan LAR dan NPL ini justru menunjukkan bahwa manajemen kredit BBRI ini cenderung membaik. Nah, kenapa tadi kita tampilkan di awal dan kenapa ini penting? Seperti itu, teman-teman. Namun apa resikonya? Jadi gitu, manajemen memperingatkan bahwa special mention loan-nya ini bisa meningkat hingga atau sampai semester pertama 2025, terutama di segmen mikro dan ultra mikro. Artinya anak usaha mereka yang di segmen ini juga akan mengalami risiko itu. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang rasio keuangan, yakni tentang pertumbuhan kredit. Ini di bawah target, teman-teman. Jadi secara year on year kita bisa lihat memang dibanding 2023 jauh lebih kecil gitu ya. 2024 ini hanya 7%, sementara 2023 itu 11,2%. Dan targetnya antara 7 sampai 9%. Jadi itu guidance-nya, teman-teman. Kemudian untuk maknanya teman-teman untuk pertumbuhan ini, jadi jika BBRI gagal mencapai target pertumbuhan di atas 10% atau sampai 12% secara year on year, maka kredit komparasi dan korporasi dan konsumer juga tumbuh baik, tapi memang segmen mikronya ini stagnan gitu ya. Jadi BBRI memang gagal mencatatkan target pertumbuhan tadi ya gitu ya, makanya dia di bawah target gitu ya. Targetnya kan 10 sampai 12. Kemudian risikonya, nah jika pertumbuhan kredit tidak membaik, maka sulit bagi BBRI untuk meningkatkan laba. Jadi seperti itu. Kemudian dari segi valuasi dan dividen, teman-teman kita bisa perhatikan, untuk dividen payout ratio-nya di full year 2024, manajemen tetap berfokus pada minimal di 85% atau naik 5% gitu ya dari 2023. Kemudian untuk dividen yield-nya ini sekitar 8,3% berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Jadi 4.030. Nah, sekarang di 3.800-an itu ada di rentang 8%-an. Nah, pada saat interim kemarin mereka membagikan 3, sekian persen. Artinya masih ada sekitar dividen yield-nya ini 5%. Nah, lumayan teman-teman untuk investasi kurang dari 1 tahun, masuk dari sekarang, maka dividen yield-nya ini tergolong tinggi dibanding deposito. Artinya apa teman-teman? Jadi kalau kita perhatikan, BBRI tetap menjadi saham dividen yang menarik dengan dividen yield yang tinggi. Nah, dibanding keempat bank besar, BBRI ini termasuk yang paling besar juga teman-teman. Nah, diikuti oleh Bank Mandiri. Nah, tapi kita akan lihat proyeksinya nanti dan kita komparasi lah dengan empat bank lain teman-teman. Nah, sementara untuk outlook 2025 bahwa ada positif dan negatif. Nah, untuk yang positif teman-teman kita bahas dulu. Kualitas aset akan membaik. Jadi LAR dan NPL-nya ini turun. Kemudian fee based income diharapkan itu meningkat dan rasio kasa itu juga meningkat atau tinggi sehingga memperkuat likuiditas. Nah, rasio kasanya itu 2025 67,3%. Kemudian dengan demikian juga ada dividen yield yang diproyeksikan masih tinggi. Nah, sementara untuk outlook yang negatifnya bahwa cost of creditnya masih tinggi hingga semester 1 2025. Kemudian pertumbuhan kredit ikut melamban dan net interest margin berpotensi untuk sedikit mengalami penurunan. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ada dua hal teman-teman yang positif, kualitas aset membaik, LAR dan NPL turun, kemudian fee-based income-nya meningkat, rasio kasa meningkat, dan juga dividen yield-nya tinggi itu ya. Untuk kesimpulannya dari analisa kita. Kemudian untuk yang negatifnya, teman-teman, jadi laba bersih BBRI ini stagnan akibat tingginya beban provisi. Nah, kemudian cost of credit juga lebih buruk dari target dan menekan profitabilitas. Nah, jadi bisa kita bilang ini mix ya, teman-teman. Kemudian pertumbuhan kredit ikut melambat. Jadi seperti itu. Nah, memang kalau kita perhatikan dalam jangka pendek memang perlu diwaspadai, teman-teman. Jadi tetap waspada dengan volatilitas harga akibat tekanan dari cost of credit dan pertumbuhan kredit yang melambat. Bahkan untuk jangka panjang hingga 2025 sampai 2026. Artinya masih prospektif gitu ya, teman-teman. Kalau untuk rentang investasi 3 tahun, tetapi kita perlu perhatikan bahwa manajemen ini mampu dalam catatannya mampu menormalisasi cost of credit dan juga meningkatkan pertumbuhan kredit di segmen mikro dan UMKM. Dan menurut saya teman-teman BBR ini masih menarik bagi kita sebagai investor atau value investor yang khususnya mencari saham dengan dividen yang tinggi. Tetapi harus diwaspadai dalam jangka pendek bahwa risiko dari peningkatan biaya kredit ini dan juga perlambatan kredit itu akan menekan kinerja Bank BRI. Oke, teman-teman, demikian pembahasan kita terkait dengan Bank BRI, teman-teman. Oke, jadi saya Daniel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di segmen berikutnya. Oke, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel Catatan Daniel. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.